Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat pagi, yang terhormat Bapak Afandi Sitamala SHLLM, selaku dosen pengampu mata kuliah Praktek Hukum Internasional, dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi kami terkait kedaulatan atas Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan Indonesia-Malaysia tahun 1998 sampai 2002. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 2 yang terdiri dari Irvi Sylvia Amanda, Kevin Pramudia Ersanto, Agung Permana, Nabila Hasna Putri, Kamila Kalita Siva, Yolanda Rahma Pratiwi, Hanan Gading Abiad Alwani, Raden Dwi Ahmad Maidila, dan saya sendiri, Pujulopa Dewi Cahaya Permatahati, selaku moderator pada presentasi hari ini. Untuk materi pertama akan disampaikan langsung oleh Saudara Gading. Kepadanya dipersilakan. Di slide selanjutnya. Baik, terima kasih atas waktunya. Yang pertama adalah latar belakang. Pada dasarnya negara yang berdaulat adalah negara yang mengetahui batas wilayahnya secara pasti. Tidak adanya kepastian batas wilayah berdasarkan aspek hukum rentan mengakibatkan terjadinya kasus batas wilayah. Kasus batas wilayah yang terjadi antara negara bisa diakibatkan oleh adanya dua pengakuan atau lebih terhadap suatu wilayah tertentu. Kejadian ini diakibatkan karena belum adanya regulasi atau peraturan batas negara yang ditetapkan secara pasti melalui formulasi hukum. Sengketa antara Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan awal mula terjadi karena adanya tumpang tindih klaim antara Indonesia dengan Malaysia atas kedua pulau tersebut. Pada tahun 1969, ketika delegasi Indonesia dan Malaysia merundingkan delimitasi batas maritim antara keduanya di Pulau Sulawesi, kedua negara sama-sama mengklaim kedaulatan atas Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan. Namun tidak berhasil mencapai kesepakatan final. Indonesia dan Malaysia kemudian bersepakat untuk memberi status quo terhadap kepada Sipadan dan Ligitan pada tahun 1969. Next slide. Sebelum ke slide selanjutnya, sedikit menjelaskan bahwa pada dasarnya setiap negara yang berdaulat seperti negara Indonesia sangat perlu untuk mengetahui batas-batas wilayahnya secara pasti, serta perlu untuk memperhatikan mengenai regulasi ataupun peraturan batas negara yang ditetapkan secara pasti melalui formulasi hukum. Hal ini tentunya untuk menghindari adanya sengketa batas wilayah, sebagaimana yang terjadi antara negara Indonesia dengan negara Malaysia. Oleh karena itu, di slide berikut, sebagaimana tercantum juga dalam makalah kami bahwa terdapat dua identifikasi masalah, yakni yang pertama, bagaimana penyelesaian sengketa kedaulatan Pulau Sipadan dan Ligitan dalam hukum internasional. Yang kedua, apakah putusan Mahkamah Internasional dalam kasus ini, yakni sengketa Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan, sesuai dengan hukum internasional, serta pemenuhannya terhadap rasa adil dari masing-masing pihak. Untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Nabila. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyelesaian sengketa kedaulatan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan dalam hukum internasional. Indonesia dan Malaysia berusaha menyelesaikan masalah terkait kedaulatan atas Sipadan dan Ligitan dengan bernegosiasi dari tahun 1988. Dan pada tahun 1994, kedua negara tersebut menetapkan perwakilan masing-masing untuk negosiasi yang intensif. Perwakilan atau delegasi yang ditunjuk itu melaksanakan 4 pertemuan di Jakarta pada tanggal 17 Juli 1995 dan 16 September 1995. Kemudian di Kuala Lumpur pada tanggal 22 September 1995 dan 21 Juli 1996. Setelah melaksanakan perundingan yang sangat intensif dan alot, kedua perwakilan ini tidak melihat titik terang bahwa Indonesia dan Malaysia akan mampu menyelesaikan sengketa kedaulatan atas Sipadan dan Ligitan melalui jalur perundingan. Akhirnya, pada tahun 1998, Presiden Soeharto dan Perdana Menteri Malaysia kala itu, yaitu Mahathir Mohamad, sepakat menyerahkan proses adjudikasi dengan membawa kasus tersebut ke pihak ketiga. Malaysia menandatangani
kesepakatan khusus untuk membawa kasus Sipadan dan Ligitan ke Mahkamah Internasional. Kasus Sipadan dan Ligitan memakan waktu selama 5 tahun dalam penyelesaiannya di Mahkamah Internasional hingga akhirnya Mahkamah Internasional mengumumkan keputusannya pada 17 Desember 2002. Saya kembalikan kepada Puji selaku moderator. Baik, terima kasih Nabila. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Raden dan Saudari Kamila. Baik, terima kasih moderator. Izin menjabarkan, Mahkamah Internasional memastikan bahwa Inggris selaku penjajah atau pendahulu Malaysia terbukti telah melakukan penguasaan efektif terhadap Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan. Hal ini ditunjukkan dengan penerapan dan pemberlakuan aturan terkait pengumpulan telur penyu dan didirikannya cagar alam untuk perlindungan burung. Mahkamah Internasional juga memutuskan bahwa pembangunan mercusuar oleh Inggris di pulau tersebut dianggap cukup untuk mendukung klaim Malaysia terhadap kedaulatan atas Sipadan dan Ligitan. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Kamila. Baik, terima kasih Raden. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Raden, yaitu yurisdiksi Mahkamah Internasional adalah kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Internasional yang bersumber pada hukum internasional untuk menentukan dan menegakkan sebuah aturan hukum. Kewenangan ICJ diatur dalam bab 2 Statuta Mahkamah Internasional. Wewenang ini dapat dibedakan, yaitu menjadi wewenang region personae atau pihak yang boleh mengajukan perkara ke ICJ. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 34 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional, dinyatakan bahwa hanya negaralah yang boleh menjadi pihak dalam perkara-perkara di muka mahkamah, sehingga individu atau organisasi-organisasi internasional tidak dapat menjadi pihak dari suatu sengketa di muka mahkamah. Namun dalam pasal 34 ayat 2 dan ayat 3, memberikan kemungkinan kerjasama dengan organisasi-organisasi internasional. Dan berdasarkan ketentuan dalam pasal 36 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional, maka ICJ dapat menerima semua jenis sengketa yang diajukan penyelesaiannya ke ICJ. Namun para pihak yang bersengketa harus menyetujui hal-hal yang ditentukan oleh ICJ sebagaimana ketentuan dalam pasal 36 ayat 2 sampai dengan ayat 6 Statuta Mahkamah Internasional. Oleh karena itu, yurisdiksi ICJ ditentukan berdasarkan subjek yang bersengketa dan jenis persengketaannya sebagaimana ketentuan dalam pasal 34 dan pasal 36 Statuta Mahkamah Internasional. Saya kembalikan lagi kepada moderator, Puji. Baik, terima kasih kepada Saudara Raden dan Saudari Kamila atas penjelasannya. Untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Irvi dan Saudari Yolanda. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu putusan Mahkamah Internasional dalam kasus kedaulatan Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan. International Court of Justice atau yang disebut Mahkamah Internasional pada tanggal 17 Desember 2002 dalam putusannya memberikan kedaulatan atas Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan kepada Malaysia. Mahkamah Internasional sampai pada kesimpulan keputusannya bahwa Malaysia sebagai pihak yang berhak atas kedua pulau berdasarkan 3 pertanyaan pokok yang dijadikan dasar bagi klaim oleh kedua negara. Yang pertama, apakah Indonesia berhak atas kedua pulau tersebut berdasarkan perjanjian yang dibuat antara Belanda dan Inggris pada tahun 1981? Yang kedua, apakah Malaysia berhak atas kedua pulau berdasarkan pewarisan hak? Yang ketiga, apakah penjajah mereka telah menunjukkan keberadaannya sebagai pemilik yang diterminologikan dalam bahasa Perancis sebagai afektif? Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Yolanda. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan melanjutkan apa yang disampaikan oleh Irvi. Kesimpulan Mahkamah Internasional atas pertanyaan pertama adalah Indonesia tidak berhak atas kedua pulau berdasarkan perjanjian tahun 1991. Demikian pula juga untuk pertanyaan kedua. Mahkamah Internasional sampai pada kesimpulan bahwa Malaysia pun tidak berhak atas kedua pulau yang disengketakan berdasarkan warisan tanpa gangguan dari pemilik aslinya Sultan Sulu.
Jawaban atas pertanyaan terakhirlah yang justru memberi hak kedaulatan kepada Malaysia. Mahkamah Internasional berpendapat bahwa Inggris sebagai penjajah Malaysia lebih melakukan efektivitas ketimbang Belanda sebagai penjajah Indonesia, bahkan Indonesia setelah ia merdeka. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya kepada Saudari Irvi dan Yolanda. Untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Agung dan Saudara Kevin. Terima kasih, moderator. Mahkamah Internasional dengan mengacu pada putusan Denmark melawan Norway dalam kasus legal status of Eastern Greenland menentukan 2 kriteria penting untuk menunjukkan adanya efektivitas, yaitu yang pertama, adanya kehendak dan kemauan untuk bertindak sebagai negara pada wilayah yang disengketakan. Kemudian yang kedua, adanya tindakan nyata atau pelaksanaan kewenangan negara. Di samping itu, yang juga diperhatikan adalah ada tidaknya klaim yang lebih tinggi daripada pihak lawan dalam sengketa. Selanjutnya disampaikan kepada Saudara Kevin. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya ada nilai penting dari penyelesaian dengan cara ini adalah sebagai usaha untuk menghindari terjadinya perang. Bahkan penyelesaian sengketa melalui International Court of Justice harus dianggap sebagai usaha mengisolasi sengketa antar dua negara yang bersahabat sehingga tidak berdampak negatif pada hubungan mereka secara keseluruhan. Putusan Mahkamah Internasional dalam upaya penyelesaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak sudah sesuai dengan ketentuan pasal 33 Piagam dan Resolusi Majelis Umum PBB tahun 1970. Pemeriksaan perkara dilakukan dengan menggunakan instrumen hukum, yaitu statuta dan cara Mahkamah Internasional yang diterima oleh masyarakat internasional. Mahkamah Internasional menghasilkan suatu keputusan yang adil, final, mengikat, dan diterima oleh para pihak. Baik, dikembalikan kembali kepada moderator. Silakan. Terima kasih. Baik. Terima kasih kepada Saudara Kevin dan Saudara Agung atas penjelasannya. Untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya-jawab berdasarkan pertanyaan-pertanyaan terlampir. Untuk pertanyaan pertama, sengketa hukum apa yang terjadi pada putusan yang Saudara bahas? Pertanyaan ini akan dijawab langsung oleh saya sendiri dan oleh Hanan Gading. Izin menjawab, sengketa hukum yang terjadi pada putusan yang kami bahas adalah sengketa hukum internasional mengenai kasus batas wilayah yang terjadi antara negara Indonesia dengan negara Malaysia. Lebih tepatnya adalah sengketa batas laut wilayah, yaitu kasus Pulau Sibadan dan Ligitan. Selebihnya akan disampaikan oleh Saudara Gading. Baik, izin melanjutkan. Sengketa ini dikatakan sebagai kasus batas wilayah laut karena antara Indonesia dan Malaysia secara bersamaan mengakui kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan sebagai salah satu batas wilayah laut negaranya. Baik. Untuk pertanyaan kedua, berapa lama durasi penyelesaian sengketa antara pihak-pihak terkait? Akan dijawab langsung oleh Saudari Nabila. Baik, saya akan menjawab pertanyaan kedua. Kasus Sipadan dan Ligitan memakan waktu selama 5 tahun dalam penyelesaiannya di Mahkamah Internasional. Pada 1998, sengketa ini dibawa ke ICJ dan keputusannya diumumkan pada tanggal 17 Desember 2002. Baik, untuk pertanyaan ketiga, dalam sengketa ini, apakah Mahkamah Internasional memiliki yurisdiksi untuk mengadili? Akan dijawab langsung oleh Saudara Raden dan Saudari Kamila. Baik, terima kasih moderator. Izin menjawab dari pertanyaan moderator yang disampaikan kepada saya. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 34 ayat 1 Statua Mahkamah Internasional, dinyatakan bahwa negaralah yang boleh menjadi pihak dalam perkara-perkara di muka mahkamah, sehingga individu atau organisasi-organisasi internasional tidak dapat menjadi pihak dari suatu sengketa di muka mahkamah. Namun dalam pasal 34 ayat 2 dan ayat 3 memberikan kemungkinan kerjasama dengan organisasi-organisasi internasional. Kemudian selanjutnya dilanjutkan oleh Kamila. Baik, saya akan melanjutkan jawaban dari Saudara Raden. Dan berdasarkan ketentuan dalam pasal 36 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional, maka ICJ dapat menerima semua jenis sengketa yang diajukan penyelesaiannya ke ICJ. Namun, para pihak yang bersengketa harus menyetujui hal-hal yang ditentukan oleh ICJ sebagaimana ketentuan dalam pasal 36 ayat 2 sampai dengan ayat 6 Statuta Mahkamah Internasional.
Cukup saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan nomor 4, bagaimanakah putusan Mahkamah Internasional dalam kasus yang saudara bahas? Akan dijawab oleh Saudari Irvi dan Saudari Yolanda. Baik, izin menjawab pertanyaan tersebut. Putusan Mahkamah Internasional dalam kasus kedaulatan atas Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan Mahkamah Internasional pada tanggal 17 Desember 2002 dalam putusannya memberikan kedaulatan atas Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan kepada Malaysia. Mahkamah Internasional sampai pada kesimpulan keputusannya bahwa Malaysia sebagai pihak yang berhak atas kedua pulau berdasarkan 3 pertanyaan pokok yang dijadikan dasar bagi klaim oleh kedua negara. Selanjutnya akan ditambahkan oleh Saudara Irvi. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan jawaban dari Yolanda. Jadi kesimpulannya adalah Indonesia tidak berhak atas kedua pulau berdasarkan Perjanjian 1891. Lalu Malaysia pun tidak berhak atas kedua pulau yang disengketakan berdasarkan pewarisan tanpa gangguan dari pemilik aslinya yaitu Sultan Sulu. Sehingga Mahkamah Internasional berpendapat bahwa Inggris sebagai penjajah Malaysia lebih melakukan efektivitas ketimbang Belanda sebagai penjajah Indonesia, bahkan Indonesia setelah ia merdeka. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir, menurut saudara, apakah putusan yang dihasilkan Mahkamah sudah sesuai dengan hukum internasional serta pemenuhannya terhadap rasa adil dari masing-masing pihak? Akan dijawab langsung oleh Saudara Agung dan Saudara Kevin. Oke, terima kasih Jilo. Tentunya Mahkamah Internasional dalam putusan ini menghasilkan keputusan yang adil dan final dan mengikat dan diterima oleh para pihak. Mengacu pada poin-poin yang disebutkan tadi. Yang pertama, penyelesaian sengketa melalui International Court of Justice ini harus dianggap sebagai usaha mengisolasi sengketa antar dua negara yang bersahabat sehingga tidak ada dampak negatif pada hubungan mereka secara keseluruhan. Kemudian putusan Mahkamah Internasional dalam upaya penyelesaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak ini sudah sesuai dengan ketentuan pasal 33 Piagam PBB dan resolusi Majelis Umum PBB tahun 1970. Selanjutnya dilanjut oleh Kevin. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan ya. Untuk putusan yang dihasilkan dari Mahkamah Internasional pun sudah mengacu pada kasus yang sebelumnya dialami oleh negara Denmark dan Norway dalam kasus Legal Status of Eastern Greenland, dan selanjutnya Mahkamah Internasional pun menghasilkan keputusan yang final, adil, dan disetujui oleh para pihak karena Indonesia dan klaim pun tidak ada klaim yang lebih tinggi daripada pihak lawan dalam sengketa. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Baik, sebelum saya tutup, kesimpulan yang dapat diambil pada presentasi hari ini bahwa kesepakatan negara Indonesia untuk melakukan penyelesaian kasusnya dengan Malaysia mengenai batas wilayah melalui Mahkamah Internasional sudah sesuai dengan prinsip perdamaian dunia. Begitu pula dengan putusan Mahkamah Internasional sudah sesuai dengan prosedur hukum dan telah ditunjang oleh adanya pengetahuan atau pengalaman yang dimiliki oleh hakim. Meskipun dalam sengketa ini, Mahkamah Internasional memutuskan negara Malaysia sebagai pemilik dari Pulau Sipadan dan Ligitan. Sekian presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan ataupun kesalahan kata dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.